Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan untuk teman-teman semuanya mungkin ada yang butuh solusi atau masukan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang punya testimoni tentang kedahsyatannya sholawat yang sudah teman-teman istiqomahkan, teman-teman bisa kirim testimoninya di WA admin 085107043933. Dan jika teman-teman ingin belajar bareng, bergabung di kelas online, di kelas privat, teman-teman bisa menghubungi admin 0851 0704 3933. Oke teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya mau sharing-sharingkan tentang pengalaman Mbak Yeni ya. Beliau ini salah satu teman privat ya, teman privat. Jadi saya bacakan dulu ya. Terima kasih Mbak Ana, ilmu-ilmunya dari kelas privatnya benar-benar membantu banget dalam kehidupanku. Aku kasih testimoni dikit ya Mbak. Sebenarnya banyak banget keajaiban dan perubahan yang aku rasain setelah ikut kelas privatnya Mbak. Jadi beberapa bulan yang lalu, hampir setahun sih, ujian hidup dalam keluarga kami itu kalau diceritain terlalu panjang. Mulai dari bisnis yang saat itu hancur, bener-bener hancur, bahkan sampai ada hutang 300 juta. Setelah aku evaluasi dan aku ingat-ingat kembali, ternyata dari modal yang aku pakai itu adalah uang riba. Memang awalnya benar-benar sukses sampai punya cabang di mana-mana dan semuanya berkembang besar, hingga suatu saat ada salah satu orang kepercayaan aku mengkhianati dan mencurangi aku. Semua klien aku dipindah alihkan semua pada dia. Singkat cerita, bisnis mulai terpuruk dan jatuh, ditambah lagi persoalan keluarga yang bertubi-tubi hadir sampai aku ngerasa putus asa dengan kehidupan aku. Alhamdulillah Allah benar-benar baik mempertemukan Viti Mbak Ana, dan aku coba cek bionya Mbak. Tanpa pikir panjang aku ikut kelas privat. Masya Allah luar biasa ilmu-ilmunya, aku praktekin ilmu-ilmunya. Mungkin Mbak Ana masih ingat ya, kalau aku terlalu sering dipaksa oleh jenengan untuk belajar baca Al-Quran, dipaksa baca munjiat yang waktu itu aku hanya mampu baca 300 aja. Semakin aku baca, semakin aku menikmatinya, gak terasa hingga tembus 1000 munjiat. Sholawat adriknik setelah sholat tahajud 1000 kali. Luar biasa banget, dalam waktu 2 bulan bisnis aku kembali membaik, omset kembali sehat, dan amanah-amanahku tuntas. Allah benar-benar baik, Allah tuntaskan semuanya dengan cara yang ajaib tanpa aku sangka sebelumnya. Ternyata di balik ujian kehidupan kami saat itu banyak pelajaran yang aku dapatkan. Terima kasih Mbak Ana, semoga Mbak Ana dan keluarga selalu sehat, dilimpahkan rezekinya dan hajat-hajatnya segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman ya, Masya Allah luar biasa. Jadi itu tadi
testimoni dari Mbak Yeni, salah satu teman yang ikut dalam kelas privat ya teman-teman ya. Jadi beliau itu Masya Allah benar-benar bisnisnya itu udah berkembang ya kan, dan punya cabang di mana-mana, semuanya berkembang besar ya. Kemudian karena modal yang dipakai, modal awal itu dari hasil riba, maka Allah menegurnya ya kan. Allah menegurnya dengan memberikan ujian-ujian kehidupan ya kan, persoalan kehidupan rumah tangganya, keluarganya itu bertubi-tubi, bahkan sampai ada amanah hutang 300 juta ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Nah teman-teman, itulah kenapa Allah itu memberikan ya, selalu memberikan ujian kehidupan. Allah selalu memberikan persoalan-persoalan kehidupan ya kan. Itu karena Allah ingin selalu dekat ya kan. Yang Allah inginkan kita selalu mendekat pada Allah ya kan. Allah nggak mau jauh-jauh dari kita. Kita juga nggak mau kita nggak mau jauh-jauh dari Allah ya kan. Dan Allah itu nggak mau diduakan ya. Makanya dari situ teman-teman selalu ada ujian kehidupan, selalu ada persoalan-persoalan kehidupan. Jangankan kita yang masih terbilang jauh dari Allah ya kan, orang-orang yang soleh pun ya kan, para alim ulama itu pun juga selalu ada yang namanya ujian-ujian, persoalan-persoalan kehidupan ya kan. Apalagi kita yang masih jauh dari Allah ya kan. Nah teman-teman, orang namanya aja kehidupan ya, namanya aja kehidupan yang selalu ada aja ujian-ujiannya ya. Tapi di sini teman-teman ya, ketika kita itu sudah mulai mendekatkan diri sama Allah ya kan, kita sudah mulai menomorsatukan Allah ya kan, selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholatnya selalu kita jaga, selalu mendekatkan diri pada Allah, ngencengin sholawatnya ya kan, nggak lepas dari sholawat. Nah ketika ada ujian Allah yang hadir, persoalan-persoalan kehidupan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kita bisa menghadapinya dengan penuh ketenangan ya kan, penuh dengan ketenangan, nggak ada rasa mengeluhnya ya kan. Berbeda dengan orang-orang yang di situ enggan dalam bersolawat, yang mana mereka yang masih jauh dari Allah ya kan, itu ketika sekali Allah berikan ujian kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan, mereka yang ada isinya mengeluh dan mengeluh ya kan. Kenapa ujian ini selalu hadir bertubi-tubi ya Allah, kenapa persoalan hidup ini nggak kunjung reda ya kan, yang ada selalu mengeluh ya. Tapi orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah ya kan, selalu menjaga sholatnya, ngencengin sholawatnya, selalu bersolawat ya kan. Ketika Allah hadirkan ujian, Allah hadirkan persoalan kehidupan, itu bisa menghadapinya dengan penuh keikhlasan ya kan, lebih legowo. Karena apa? Karena merasa bahwa aku ini punya Allah ya kan, aku kan punya Allah, dan persoalan kehidupanku ini, ujian yang aku hadapi saat ini Allah ridho gitu loh teman-teman ya. Allah ridho, makanya di saat Allah ridho dengan segala ujian-ujian yang aku hadapin saat ini, artinya Allah yang akan menuntaskannya. Maka di situ tinggal menggempur jalur langitnya. Aku ikhtiarkan langit, aku gempur jalur langitku ya kan, aku tinggikan jalur langitku dengan lebih mendekatkan diri sama Allah, memperbaiki sholatnya ya kan, aku perbaiki sholatku, aku lebih mendekatkan diri sama Allah, mohon ampunan ya kan. Kemudian aku kencengin lagi sholawatnya. Nah di situ yang penting di sini aku ikhtiar langitku aku tinggikan. Urusan yang lain-lainnya, ujian-ujian Allah itu aku yakin aku serahkan semuanya pada Allah, karena Allah yang memberikan ujian itu, Allah yang memberikan persoalan kehidupanku, maka Allah yang akan menuntaskannya.
sudah teman-teman, beres ya kan. Bagi orang-orang yang di situ sudah benar-benar mendekatkan diri sama Allah ya kan, selalu ngencengin sholawatnya, dia akan berpikirnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu tadi pengalamannya dari Mbak Yeni ya kan, begitu ujiannya Masya Allah yang luar biasa sekali ya kan, bisnisnya mulai jatuh banget. Makanya teman-teman ya, ketika nggak mau jatuh banget ya kan, nggak mau terasa sakit-sakit banget, maka jangan pernah jauh dari Allah, karena Allah nggak suka kita jauh. Yang Allah mau kita selalu mendekat sama Allah gitu teman-teman ya. Nah yang di pengalamannya Mbak Yeni itu tadi, di saat ujian itu tadi bertubi-tubi, akhirnya apa? Akhirnya benar-benar tersadarkan diri ya kan, bahwa uang yang dipakai itu modal awalnya dari riba. Makanya Allah menegur dengan cara seperti itu tadi. Akhirnya apa? Mbak Yani lebih mendekatkan diri sama Allah, mohon ampunan pada Allah, bangun sholat malam, tahajud ya kan, kemudian ngencengin sholawat munjiatnya yang berawal mampu 500, akhirnya karena karena inginnya ditolong oleh Allah dalam waktu yang singkat, akhirnya baca sholawat munjiatnya itu mampu dengan hitungan 1000 kali sholawat munjiat. Kemudian setelah sholat malam menggempurnya dengan sholawat adriknik 1000 kali ya kan, Masya Allah luar biasa banget. Dan dalam waktu yang begitu singkat ya kan, Allah tuntaskan itu semuanya teman-teman. Allah tuntaskan semuanya. Amanah 300 juta dituntaskan oleh Allah dengan sangat ajaib ya. Kemudian kehidupannya pun juga kembali membaik. Maka di sini teman-teman, jika teman-teman nggak mau jatuh banget, karena yang namanya ujian dan persoalan kehidupan itu selalu ada ya kan, selalu ada dalam kehidupan kita, selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka ketika kita nggak mau jatuh banget atau terasa sakit-sakit banget, jangan pernah jauh dari Allah gitu ya teman-teman ya. Gempur jalur langitnya, kencengin sholawatnya, sholat taubat jangan pernah ditinggalkan. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat dari kisahnya Mbak Yeni itu tadi ya kan. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi teman-teman jangan lupa, sekali lagi jangan lupa sholawatnya dikencengin, selalu dekatkan diri pada Allah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.